Haleluya. Shalom saudara. Halo. How are you today? Fine. Jesus love you. Katakan sama-sama. Jesus love you. Puji Tuhan. Kasih salam dulu kanan kirinya. Katakan Yesus sangat mengasihimu. Yesus sangat mengasihimu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik. Tuhan. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah kehidupan setelah kebangkitan. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Kehidupan setelah kebangkitan. Kita baca Alkitab kita Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau ada di sana bisa ditayangkan, kalau tidak ada saudara bisa lihat di Alkitab saudara, di HP saudara terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau tidak ada saudara dengarkan saja. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Theophilus yang budiman, di dalam bukuku yang pertama sudah kuterangkan semuanya yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak ia mulai pekerjaannya sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum ia naik ke surga dengan kuasa Roh Allah, ia memberi petunjuk-petunjuk kepada rasul-rasulnya yang terpilih. Sesudah ia mati selama 40 hari, ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul itu bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Mereka melihat dia dan ia berbicara dengan mereka mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka: jangan pergi dari Yerusalem, tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu sudah kuberitahukan kepadamu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang percaya berkata amin. Yeah. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita merayakan Jumat Agung. Yesus mati, Yesus dikubur. Tetapi puji Tuhan, pada hari Minggu kita merayakan Paskah, di mana Yesus bangkit dari kematian. Dan hari ini saudara, kita dalam suasana Yesus telah bangkit dari kematian. Bilang sama sebelahmu, Yesus sudah bangkit. Amin. Katakan sama-sama, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yes. Saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih hidup di dunia ini bersama dengan muridnya sekitar 40 hari. Dan selama 40 hari itu ada 3 hal penting yang Yesus sering sampaikan kepada muridnya. Dan itu juga yang menjadi pesan penting Yesus buat saudara dan saya sore dan malam hari ini. Amin. 3 pesan penting Yesus setelah kebangkitan. Kalau seseorang bangkit dari kematian, pasti dia membawa pesan yang penting. Dan pesan yang penting itu jangan engkau abaikan. Itu pasti berdampak buat setiap kita. Pesan yang pertama saudara, Yesus meyakinkan bahwa setiap kita harus yakin bahwa dia benar-benar hidup. Amin. Ayat yang ketiga, sesudah dia mati selama 40 hari,
Berapa hari? Hari. Ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul itu bahwa ia sungguh hidup. Haleluya. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Kalau Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, artinya engkau tidak perlu khawatir terhadap apapun, sebab Dia hidup. Kenapa Yesus meyakinkan murid-muridnya tentang bahwa Dia sungguh-sungguh hidup? Karena ketika Yesus mati, murid-murid imannya goncang semua. Petrus meninggalkan panggilannya, yang lain menangis putus asa. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus meyakinkan bahwa dirinya hidup. Kamu sudah melihat mukjizat yang aku lakukan. Aku hidup bersama engkau 3,5 tahun. Kita melayani bersama-sama, kita melakukan mukjizat bersama-sama. Tapi ketika aku mati, engkau goncang imanmu. Lalu Yesus meyakinkan, aku hari ini hidup. Kemarin boleh mati, tetapi kematian tidak berkuasa atasmu. Kamu harus yakin bahwa aku hidup dan tidak akan pernah mati lagi. Haleluya. Dan seandainya pun Yesus mati lagi, pasti Yesus bangkit lagi. Dia berkuasa untuk bangkit lagi. Yesus meyakinkan murid-muridnya, percayalah, aku sudah hidup. Kalau setiap kita betul-betul yakin bahwa Dia hidup, saya yakin sesulit apapun persoalanmu, engkau tidak khawatir. Amin. Engkau tidak khawatir. Dia hidup bagi kita. Amin. Katakan pada dirimu, Dia hidup bagiku. Dia hidup bagiku. Apapun masalahku, Apapun masalah, Dia pasti tolong saya. Dia pasti tolong saya. Saya terlalu yakin, saudara, orang yang berharap kepada Dia pasti ditolong oleh Tuhan. Jangan tuntut itu, tapi tuntut Tuhan. Jangan salahkan itu, tapi tuntut Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, jangan menuntutku, tapi datang pada Tuhan. Haleluya, saudara. Seringkali orang menuntut orang lain dengan kata-kata rohani. Seringkali orang berharap kepada manusia dengan bahasa yang dibungkus bahasa rohani. Tidak boleh begitu. Berharap kepada Tuhan. Dia mengerti motivasi setiap kita. Kalau engkau datang pada Dia, percaya bahwa Dia hidup, engkau berlutut, engkau pasti ditolongnya. Itu sebabnya ada yang berkata, banyak berdoa, banyak berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Tidak berdoa, banyak berdoa, banyak mukjizat. Sedikit berdoa, sedikit mukjizat. Tidak berdoa, tidak ada mukjizat. Kalau engkau tahu dengan doamu ada mukjizat, kenapa engkau tidak berdoa? Amin. Tuhan mau, saudara, malam ini mata kita, hati kita arahkan pada Dia yang hidup. Dia sanggup tolong kita. Tinggalkan semua kegagalan masa lalu. Masa lalu kita boleh gagal karena kita tidak andalkan Dia. Tapi sesudah kebangkitan ini kita harus ambil keputusan. Saya harus melihat mukjizat Tuhan karena Dia hidup. Dia sanggup tolong saya. Amin. Kalau semua orang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara,
Tidak ada yang membuat repot satu sama lain. Amin. Amin. Salam sekali lagi, katakan jangan merepoti aku. Haleluya. Yesus buat repot, amin. Berdoa supaya dia tetap bekerja. Haleluya. Kalau kita tidak berdoa, dia diam saja, saudara. Bangunkan dia dengan doamu every time. Engkau pasti mengalami mukjizat dan kuasanya. Haleluya. Itu sebabnya pesan Yesus buat kita, yakinlah, percayalah bahwa dia hidup buat saudara. Mungkin hari ini tidak ada masalah yang terlalu besar. Mungkin hari ini engkau abaikan yang nomor satu ini. Tapi percayalah, ketika Tuhan bawa engkau ke dalam lembah yang kelam, dan engkau melihat seperti tidak ada terang, ingatlah ini, dia hidup bagimu. Kehidupan ini ada waktunya di atas, kemudian ada waktunya di bawah. Kalau engkau sedang di bawah, arahkan matamu kepada dia yang hidup. Ketika engkau di atas mungkin merasa engkau tidak perlu, tapi suatu saat pasti engkau dibawa ke satu titik dan seperti tidak ada harapan. Ingat, dia hidup bagi saudara. Haleluya. Amin. Yang kedua, bilang sama sebelahmu yang kedua. Yang kedua. Belum yang terakhir bilang. Yang kedua, saudara, pesan penting Yesus buat kita setelah kebangkitan, selain ia meyakinkan bahwa dia hidup, ia ingin supaya kita mengerti tentang hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Katakan sama-sama, baca ini, 1, 2, iya. Ia ingin supaya kita mengerti tentang hidup dalam kerajaan Allah. Ayat yang ketiga bagian terakhir. Mereka melihat dia dan Yesus berbicara dengan mereka mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, ia berbicara berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini adalah, kerajaan Allah itu Allah memerintah sebagai raja. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau izinkan Allah memerintah dalam pikiranmu, dalam hatimu, maka setiap hari engkau sedang berjalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan sertanya selamanya. Kasih tepuk tangan bagi dia. Hidup dalam kerajaan Allah itu hidup berjalan dengan Allah setiap hari. Bukankah firman Tuhan berkata kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan? Kita boleh di dalam dunia ini hidup. Dunia ini bisa goncang, saudara-saudara, tapi kerajaan Allah tidak pernah goncang. Keadaan ekonomi hari-hari ini bisa goncang, saudara, tetapi kerajaan Allah tidak pernah goncang. Amin, saudara. Kalau saudara hidup di dalam kerajaan Allah itu, maka saudara setiap hari selalu ada alasan untuk bersuka cita. Firman Tuhan berkata, ketika engkau percaya Yesus, engkau dilahirkan dari mana? Engkau dilahirkan dari atas, engkau dilahirkan dari sorga. Artinya engkau bukan orang dunia lagi, melainkan engkau orang sorga yang ditempatkan Allah di dunia. Amin. Yakinkan dirimu bahwa saya adalah orang sorga.
produknya sorga yang Tuhan taruh di dunia ini. Engkau adalah utusannya sorga, dutanya sorga di dunia ini. Orang sorga hidupnya dari mana, saudara? Hidupnya dari sorga. Kita boleh hidup di dunia ini, tetapi sesungguhnya sumber hidup kita dari sorga. Kita punya satu dunia yang orang lain tidak tahu, yaitu dunia the kingdom of God. Dunia kerajaan Allah. Amin. Kasih salam, bilang engkau sedang ada di dalam dunia yang baru ini. Dunia kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Amin. Di luar dunia kerajaan Allah, orang boleh putus asa dan stres. Tetapi di dalam dunia kerajaan Allah tidak ada orang stres. Amin. Suatu saat kita akan ada di sorga. Siapa yang yakin nanti dia ada di sorga? Yang tidak, angkat tangan bilang sama sebelahmu, kenapa kamu tidak yakin? Haleluya. Kalau suatu saat kita akan ada di sorga, tahukah saudara, di sorga tidak ada tangisan. Di sorga tidak ada orang yang sakit. Tidak ada lagi masalah. Yang ada sukacita every time. Haleluya. Sorga yang ada di sana, hari ini kita sudah bisa nikmati di dunia ini. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hari ini dan nanti di sorga. Sorga itu nanti, sorga itu bukan sekarang, sorga itu di sana. Tetapi sorga itu sudah bisa kita nikmati dari sekarang saat kita hidup di dalam kerajaannya. Amin. Saudara mau berkemenangan setiap hari? Yesus sudah mati buat kita supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Bilang sama sebelahmu, mulai hari ini berjalan di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Lalu bilang sama sebelahmu, yang terakhir ini. Haleluya. Pesan penting Yesus sesudah kebangkitan yang ketiga adalah Ia ingin supaya kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Pesan yang pertama tadi apa, saudara? Dia meyakinkan kita bahwa dia benar-benar hidup. Pesan yang kedua adalah dia ingin supaya engkau mengerti tentang kerajaan Allah. Dan pesan yang ketiga, dia ingin supaya kita tenggelam di dalam Roh Kudus. Kisah Para Rasul pertama ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka, jangan pergi dari Yerusalem, tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu bahwa sudah kuberitahukan kepadamu dahulu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini pesan penting Yesus buat para rasul. Engkau harus dibaptis Roh Kudus. Kalau engkau tidak dibaptis Roh Kudus, hidupmu tidak pernah berubah. Tapi kalau engkau dibaptis Roh Kudus, engkau akan berjalan di dalam kesaktian. Katakan sakti. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kesaktian
dalam terjemahan bahasa Jawa, saudara boleh lihat. Kamu akan menerima kesaktian kalau kamu terima Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Bilang sama sebelahmu, engkau orang sakti. Apa yang saudara tangkap tentang orang sakti? Tahan ditikam? Janji Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka minum racun maut, tidak mati. Digigit kalajengking, itu sakti. Amin. Tuhan mau kita berjalan di dalam kesaktiannya. Lihat wajah kiri kananmu. Pastikan bahwa mereka akan hidup di dalam kesaktian. Haleluya. Nothing is impossible. Jangan anggap remeh ini Mas Agil. Dia orang sakti. Haleluya. Jangan anggap remeh itu Okta. Sekalipun kelihatannya kecil, tapi dia sakti. Sebab Yesus ada di dalamnya. Amin. Saudara, saya membaca di dalam terjemahan bahasa Batak, saudara-saudara. Ayat yang terakhir ini, ayat yang kelima ini, gini. Ai do dididihon si Johanesi alai to diporbadia do didihonon tuhamu dan pola biga arinari. Saudara, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya semakin mengerti artinya. Firman Tuhan ini berkata begini. Yohanes itu dibaptiskan dengan air, tetapi Yesus berkata, kamu sekarang akan tiba waktunya dibaptiskan dengan Roh Kudus. Yesus memberikan gambaran tentang baptisan Roh Kudus itu seperti air yang menenggelamkan Yohanes, dan ketika engkau dibaptis Roh Kudus, engkau ditenggelamkan di dalam Roh. Amin. Ketika seseorang dibaptis air, seluruh tubuhnya basah kuyup, tidak ada yang tidak basah. Haleluya. Siapa di sini yang pernah dibaptis kepalanya tidak basah? Kalau kepalanya tidak basah, berarti kan ada mulutnya, ada telinga, ada hidung, itu berarti belum bertobat. Ini mulut kan perlu bertobat. Perlu bertobat enggak? Bilang sama sebelahmu, itu mulut harus bertobat. Haleluya. Telinga harus bertobat. Mata juga harus bertobat. Bagaimana kalau ketika dibaptis dompetnya tidak ikut dicelupkan? Dompet juga perlu bertobat. Haleluya. Tapi ketika dibaptis dalam air, Yesus memberi gambaran kalau engkau dibaptis dengan air, seluruh tubuhmu basah, tidak ada satu bagian yang tersisa. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, seluruh hidupmu harus dikuasai Roh Kudus. Pikiranmu, matamu, hatimu, tanganmu, seluruh hidupmu harus diambil alih oleh Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, tapi ketika dibaptis Roh Kudus, dia begitu berani memberitakan kabar baik. Dia tidak takut untuk mati, bahkan dia rela berikan hidupnya. Dia khotbah, 3.000 orang bertobat, orang mati dibangkitkannya. Petrus berjalan di dalam kuasa kesaktian Roh Kudus. Amin. Beberapa hari ke depan
kita akan merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, kesempatan bagi kita membuka hati dan berkata, Holy Spirit, fill my life, penuhi hidupku. Amin, saudara-saudara. Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 3 pesan penting Yesus buat kita sore dan malam hari ini. Yang pertama, Dia meyakinkan kita bahwa Dia benar-benar hidup. Yang kedua, Dia ingin kita mengerti dan memahami bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Dia ingin supaya kita tenggelam di dalam Roh Kudus. Mari datang malam ini kepada Dia. Yakini bahwa Dia hidup. Apapun masalahmu, Dia lebih besar. Setiap orang yang datang kepada Dia tidak pernah ditolak dan dikecewakan. Tangannya terbuka, Dia siap menolong kita. Oh, mari buka hatimu, saudara. Saya tidak mengerti persoalan apa yang kau hadapi hari-hari ini, tapi Dia ada bagimu. Oh, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, yang menaruh harapannya pada Yesus. Oh, mereka akan melihat hari-hari terang yang ajaib. Atas kami Tuhan. Oh yeah, 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 yeah. Holy, 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 Jesus. We worship you, Lord, forever. Ambil alih setiap kami Tuhan. Ambil alih kehidupan setiap kami Tuhan. Ambil alih masa depan kami. Oh, ambil alih kesehatan kami Tuhan. Ambil alih bisnis setiap kami. Oh, sebab Engkau hidup. Haleluya.
itu